Halo, perkenalkan nama saya Faza Farhan Ma'ruf dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 239638882. Asal saya yaitu dari Magelang dan untuk saat ini saya menginjak usia di 20 tahun. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah kepemimpinan sebagai berikut. Saat ini kebetulan saya belum pernah menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin dalam organisasi ataupun sebuah lembaga, tentunya saya akan memberikan kontribusi yang baik kepada anggota, kemudian mengemban amanat yang telah diberikan kepada saya, dan saya sepenuhnya akan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan oleh para anggota. Atau lembaga yang saya ikuti untuk saat ini yaitu hanyalah organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di dusun, yaitu organisasi Karang Taruna Desa yang beralamatkan di Desa Dusun Uni, Desa Seukan, kecamatannya Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Seandainya saya suatu saat diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, tentunya saya akan membuat visi, misi, dan strategi yang saya inginkan atau yang telah saya rencanakan. Untuk visi sendiri, yaitu visi saya dalam organisasi Karang Taruna Pemuda, yaitu menjadikan organisasi Karang Taruna atau kepemudaan yang tangguh serta berdedikasi kepada masyarakat. Untuk misinya yaitu meningkatkan kesadaran kepada pemuda, kemudian meningkatkan atau partisipasi pemuda agar mereka tidak menyepelekan organisasi Karang Taruna atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk strategi saya, yang pertama adalah melakukan pelatihan kepada pemuda atau menggali bakat yang ada pada pemuda, tentunya biar lebih dikembangkan kembali. Proses bagaimana saya memimpin. Nah, dalam kepemimpinan saya atau masa jabatan saya, tentunya saya sebelum memimpin saya akan menentukan tujuan saya atau tujuan dari Karang Taruna. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan mendefinisikan atau menyampaikan lebih detail visi dan misi saya ke depannya seperti apa, serta strategi saya seperti apa. Nah, pada saat saya memimpin, yang tentunya saya akan lebih komunikatif kepada anggota, kemudian saya akan mengenali lebih dekat lagi pada anggota saya, entah itu bakat ataupun minat anggota, agar saya dapat menyalurkan minat bakat mereka ke tingkat yang selanjutnya dan bisa menjadi keuntungan untuk para pemuda. Untuk selanjutnya saya akan mengembangkan kepemimpinan saya, yaitu dengan cara menerima saran ataupun kritikan. Bagaimana saya menjelaskan visi dan misi saya tersebut agar dapat tercapai. Nah, tentunya yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari visi tersebut. Nah, lebih detailnya menjelaskan kepada anggota bagaimana detail visi saya, kemudian strategi saya untuk mencapai tujuan visi tersebut. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat dari visi dan misi saya tersebut. Nah, saya menjelaskan visi dan misi saya tersebut kepada anggota tentunya dengan cara komunikasi dua arah atau komunikasi umpan balik. Nah, jadi anggota bisa memberikan saran ataupun kritikan kepada saya tentang visi dan misi saya yang telah saya buat. Menghadapi masalah baik secara internal ataupun masalah eksternal, saya menggunakan mediasi dan musyawarah. Untuk masalah internal sendiri saya akan menyelesaikan dengan mediasi, seperti kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita selesaikan dengan baik-baik kepada anggota ataupun personalan yang memiliki masalah tersebut.
Nah, untuk masalah eksternal, kita akan melakukan musyawarah kepada anggota ataupun seluruh masyarakat. Kita cari solusi bersama, kemudian kita selesaikan secara keputusan bersama. Contoh dari masalah internal yaitu masalah antara personalan, seperti si A memiliki masalah dengan si B karena ada masalah pribadi sehingga si A tidak ingin mengikuti kegiatan Karang Taruna. Nah, masalah tersebut kita harus selesaikan dengan baik-baik agar si A dan si B tersebut bisa mengikuti kembali kegiatan Karang Taruna. Untuk contoh dari masalah eksternal sendiri yaitu seperti kita akan mengadakan suatu event atau suatu kegiatan di desa maupun di luar desa. Nah, penggalangan dana itu dana tersebut terus masih kurang. Nah, tentunya kita akan mencari dana atau mencari sponsor melalui kesepakatan dari para anggota maupun seluruh desa bagaimana baiknya. Untuk gaya kepemimpinan yang saya ambil yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa saya mengambil gaya kepemimpinan demokratis? Karena gaya kepemimpinan tersebut dinilai sangat cocok untuk organisasi Karang Taruna. Nah, pengambilan keputusan pemimpin itu tidak bisa diambil dalam sepihak oleh pemimpin karena hal tersebut harus disetujui oleh para anggotanya. Gaya kepemimpinan demokratis tersebut mendorong para anggota untuk melakukan perspektif kepada usulan mereka sehingga mereka merasa dilibatkan atau merasa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi, tentunya dalam organisasi Karang Taruna atau lembaga kemasyarakatan tidak bisa diambil secara sepihak, harus ada persetujuan dari pihak-pihak lainnya. Jadi saya mengambil keputusan yaitu yang pertama adalah menjalankan musyawarah antara anggota dan dengan saya, bagaimana baiknya, bagaimana solusinya keputusan tersebut. Atau yang selanjutnya saya meminta saran kepada orang yang lebih tua atau yang dianggap lebih sepuh di desa tersebut, bagaimana baiknya saya mengambil keputusan. Selanjutnya, apa saja yang saya implementasikan setelah saya belajar kepemimpinan? Ya, tentunya saya akan berorganisasi lebih aktif lagi dalam desa maupun di luar desa, karena berorganisasi sangat menambah pengalaman ataupun relasi saya ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.